the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Assalamualaikum Mr. Ali. Waalaikumsalam brother. Lagi apa nih? Lagi habis baca buku. Buku apa? Buku judulnya Inspiring Muslim Entrepreneur. Nah ini wes. Oh iya. Ya, Ya. Inspiring Muslim Entrepreneur yang ditulis oleh Dr. Bambang Triyono. Keren banget, isi-isinya menarik sekali. Ini Mr. Ali, kemarin yang kita cerita tentang cerita temanku season 1 itu kan belum selesai. Oh, cerita temanku. Ya. Ya, yang season 1. Ya, gimana kalau kita buat yang season 2? Oke, boleh. Season 2. Ya, Nah, intinya sahabatku itu masih berkomunikasi sama aku, tiap hari ketemu sama aku karena di kampus dia satu kampus yang sama, itu ada dia ngajar kan, saya juga ngajar. Terus kemarin ketemu di kafetaria di kampus, dia cerita lagi yang season 2 ya. gimana kelanjutan ceritanya Mr. Ali? Kelanjutan ceritanya itu sama temanku diserahkan sama lawyernya sebetulnya, tapi kan untuk mediasi dan ketemu hakim mediator itu kan kita saling cerita, saling ini masih bisa rujuk apa enggak gitu kan. Temanku bilang udah lelah, kecewa, terus nggak mau ini gitu, nggak mau kembali. Terus hakim juga menyampaikan kalau istri sama anaknya itu memang mencuri sertifikat temanku sebanyak 8 ya. Berarti itu masuk pidana apa tidak ya? Iya, mestinya masuk hukum pidana karena itu udah pencurian dan penggelapan. Karena itu sertifikat aset-asetnya itu bukan milik temanku sendiri, kan dia banyak kerja juga sama orang lain termasuk orang luar negeri. Itu yang mengambil sertifikatnya siapa? Anaknya, ya anaknya, terus istrinya mau nggak mau kan penadahnya bro, ya kan? Ya. Nggak boleh, itu malah bahaya penadahnya yang hukumnya itu akan berlapis-lapis. Kok bisa tahu anaknya yang ngambil? Iya, karena di hakim kemarin udah pengakuan dan memang sudah ada bukti-bukti kalau dia ngambil gitu. Terus ada saksi juga dari pihak kepolisian. Respon teman Mr. Ali gimana? Setelah tahu anaknya yang iya, ngambil? Respon temanku nyantai aja, dia bilang ini ya permainan dunia aja, karena kan pada hakikatnya nanti harta itu kan dihisap kan di akhirat nanti. Betul, ya kan? ya. Terus di dunia aja sudah kayak gini gitu kan, sudah menjadi rebutan gitu. Jadi kan temanku ikhlas saja menerima apapun nanti yang terjadi seperti itu kan, karena memang dia udah berpikir ikhlas, berpikir ini pokoknya dapat jalan terbaik dari masalahnya dia gitu. Karena dia dari kecil lulus SMP udah pekerja keras, dia juga sudah kerja dengan banyak pihak, dia juga dibantu orang gitu. Terus ini kayaknya pihak istrinya itu mengklaim itu harta bersama kayak gitu. Padahal sahabatku sendiri udah bilang, ya kan, kalau harus minta misalnya kayak gono gini kan, orang perceraian itu kan memang pasti ada kan. Itu kan nggak harus dicuri, ya kan. Dirunding baik-baik, diselesaikan baik-baik kayak gitu kan. Karena memang itu kan tanggung jawab kita terhadap Tuhan kita, apa yang kita dapat, dari mana kita dapatkan kan gitu bro. Setelah ketahuan bahwa sertifikat itu dicuri, bagaimana respon istri teman Mr. Ali itu? Apakah dia kan menyesal? Dia cerita ke hakimnya ya. Kan. Hakim menyampaikan ke teman saya itu kalau
Bapak sekarang bisa pulang kapan saja karena rumahnya teman Bapak itu apa namanya welcome ya kan kayak gitu. Eh, Nyatanya tidak bro, temanku tetap pulang nggak bisa. Kok bisa? Ya itu pintunya dia nggak punya kunci. Pulang di rumah satunya kuncinya udah diganti lagi. Pokoknya kriminal deh, apa namanya, kerjaannya itu preman kayak gitu. Karena mungkin dia nggak pernah apa ya hidup sama temenku itu dia nggak pernah isi soro istilahnya kan, nggak pernah ikut kerja, jadi dia enaknya saja. Terus dia juga nggak punya ide bisnis gimana nyari uang, itu nggak tahu. Ya taunya suaminya itu pokoknya ya unlimited money, ya uangnya itu nggak ada batasan. Padahal temanku itu pekerja keras, kalau apa namanya bisnis itu kan naik turun kan bro. Betul. Ya nggak selalu mulus gitu. Ini berarti teman Mr. Ali itu sudah pernah pulang ke rumahnya. Iya, pernah pulang ke rumahnya padahal itu gerimis-gerimis habis maghrib ya kan. Dia WA ke saya, Mr. Ali aku ngambil baju di depan itu Mr. Ali gitu, ditaruh di sak Mr. Ali itu, aku rasanya kayak sampah yang nggak ada artinya kayak gitu. Bagaimana dengan putusan hakim? Apakah sudah ada kejelasan? Belum ada putusan sih, kan nunggu jawab dari mereka kan, itu kan berkembang terus. Tapi temanku tetap sabar, nyantai aja. Semuanya sudah di cover sama lawyernya. Waktu persidangan, apakah istri teman Mr. Ali itu hadir? Hah? Waktu persidangan, apakah istri teman Mr. Ali itu hadir? Hadir ya hadir. Itu masih apa namanya, mediasi gitu. Oh, iya. Mediasi pertama nggak datang, mediasi kedua nggak datang, mediasi ketiga datang. Ia menyampaikan itu ke hakimnya. Intinya dia juga sekarang posisinya dia mau dicerai, tapi hartanya temanku itu sudah dirampok ya. Nah itu nanti hukum akan berjalan kan, seperti itu. Apakah tidak ada dialog antara teman Mr. Ali dengan istrinya? Udah tertutup dialog, udah gak bisa, karena memang dialog itu is unbalance ya, nggak seimbang dan nggak nyambung, karena memang SDM ya bro. Terus anaknya yang di Jakarta itu pulang juga merasa pinter, merasa hebat kayak gitu, apa namanya, mengcover mamanya kayak gitu. Padahal dia nggak tahu apa-apa sejarahnya, papanya nyari uang itu kayak apa dia nggak tahu. Taunya itu harta miliknya saya sama mamanya, bukan saya, teman saya sama mamanya. Terus dia merasa itu juga haknya dia, tapi ngawur kayak gitu kan, nggak boleh kayak gitu ya kan. Kasihan temanku itu ya kan, dia udah nggak punya uang sama sekali. Untungnya dia masih ada saudaranya yang mau mengcover tentang keuangan yang untuk emergency gitu. Berarti di sini yang merupakan tersangka atau yang mengambil sertifikat itu istri atau anak? Anak, tapi nggak mau kan istriku yang dalangin ya kan. Ya, jadi antara anak bukan istriku sih, istri temanku ya kan yang dalangin. Mau nggak mau ini kan kerjasama bro. Iya, nanti yang dalangin lebih parah kan hukumnya, Ya, apa pasalnya juga lebih parah. Gini, kira-kira misalkan putusan di pengadilan menyatakan bahwa anaknya teman Mr. Ali itu bersalah. Kira-kira gimana respon teman Mr. Ali? Tega atau gak tega? Ya temanku menyampaikan kalau ini bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, tapi semuanya dihandle sama lawyernya temanku gitu bro. Jadi hukum tetap berjalan. Iya, hukum tetap berjalan apapun nanti keputusannya, kan ini juga pressure atau apa namanya, pembelajaran buat mereka kayak gitu. Ini kan posisinya anaknya temannya itu bersalah. Bersalah. Tapi teman Mr. Ali itu tetap sayang apa enggak? Ya kalau sayang tetap sayang, jalan terus, namanya orang tua sama anak bro, unlimited sayangnya. Tapi kalau anak sama orang tua nggak tahu kan gitu. Tapi kalau misalkan anaknya temannya itu kena hukuman, Vonis, ya kena vonis. vonis.
Ya nggak tahu nanti seperti apa ininya perjalanannya kan. Temen aku itu bilang ya pembelajaran aja seperti apa kan gitu. Masih belum tahu nanti Belum gimana ya. tahu, dia nggak bisa ngambil keputusan karena kan nanti hakim juga bilang menyampaikan, terus dia juga seperti apa nanti kan ini bro gitu. Misalkan anak temannya itu sudah terkena vonis, apakah teman Mr. Ali itu akan membela atau tidak? Nggak tahu, masih temanku bilang nggak tahu. Pokoknya semua itu apa namanya lawyer yang ini. Katu nanti kan lawyernya bilang masukan kan pasti ngasih masukan itu ya pasti dia ini terima gitu. Tapi kalau dari hati nurani masih Ya masih sayang, Sayang, nggak ya. pingin anaknya apa kena masuk penjara atau gimana itu kasarannya kayak gitu. cuman ini sebagai pembelajaran aja. Pembelajaran karena kehidupan itu nggak instan, kehidupan itu apa namanya berproses kayak gitu. Hukum-hukum juga harus dipatuhi, harus ditaati kayak gitu. Orang tua juga harus dihormati posisi orang tua, ya kan. Apapun temanku itu seorang ayah yang beliau juga pekerja keras, dia pejuang single fighter kayak gitu. Dia diusir dengan apa namanya di tempat aset-aset dia yang dia juga harus mendapatkan apa namanya cuan di situ untuk menghidupi keluarganya, menghidupi dirinya sendiri, dan dia juga bekerja sama dengan banyak pihak kayak gitu. Misalkan Mr. Ali di posisi teman Mr. Ali, apa yang Mr. Ali rasakan? Teman Mr. Ali di posisi Teman Mr. Ali. Mr. Ali Ya, di posisi teman Mr. Ali. Betul. Ya sedih banget bro, gitu kan. Temanku bilang ya kayak mungkin aku ngerasakan juga kalau dia seperti aku seperti dia, ya nggak bisa tidur, malam nggak bisa tidur. Makanya temanku itu berusaha untuk cari pelarian untuk kesibukan ya. Yang jelas pelariannya itu positif bro. Temanku mau buka kafe katanya. Ya wes itu wes ceritanya wes untuk saat Oh, ini. jadi intinya kasus ini masih berlanjut ya? Iya berlanjut pasti ya, sampai tuntas lah. Ya. Kalau gak tuntas nanti temanku mati ya apa, ya kan? Kalau temanku mati pasti ya istri sama anaknya seneng banget bro, karena dapat warisan. Padahal itu apa namanya semuanya itu ada tanggung jawab, apa namanya dari hasil keringat kerja keras kayak gitu. Dia nggak tahu itu, dan pertanggungjawaban di mata Tuhan kan gitu. Karena temennya aku itu bilang saya juga punya pertanggungjawaban moral sama orang-orang yang sudah berinvestasi. Orang-orang yang berinvestasi pada bisnis saya, kata temenku gitu. Jadi apapun itu seperti apa nanti ya sudah kita ini aja lihat nanti cerita sahabatku season 2. Iya, oke. Buat saya dan itu yang saya dapatkan dari temanku. Thank you very much. Have a nice day. Have a nice weekend. See you next time with same time and same channel. Goodbye.